dulu saya seorang Muslim, bahkan saya tidak tahu apa-apa itu. Tetapi saya percaya dan yakin Tuhan mempunyai acara di dalam kehidupan saya, meskipun belakang saya mungkin tidak sebagaimana sukacitanya saya, mungkin waktu itu saya mungkin ada keterbatasan saya di dalam kehidupan saya hancur, tetapi puji Tuhan di dalam kehancuran itu ternyata ada suatu hadiah yang terindah buat hidup saya. Kalau saya sampai sekarang itu mungkin hadiah yang Tuhan benar-benar luar biasa buat hidup saya, yaitu keselamatan yang kekal. Ya, salam, jumpa lagi bersama saya di channel Mateos Teva. Apa kabar sekalian semua sahabat Tuhan? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya. Ya, salam damai Natal untuk kita semua. Dan di kesempatan ini seperti cuplikan video yang kita dengar bahwa hari ini kami akan menayangkan lagi kesaksian seorang muslimah yang dulunya tidak mengenal akan Tuhan Yesus, namun melalui kejadian ini ia memutuskan untuk murtad dan menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan proses bagaimana Tuhan melawatnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Haleluya. Nama saya Heni, saya pakai Chandra itu karena anak saya yang terakhir, jadi memang saya selalu pakai Heni Chandra. Di sini saya akan memberikan kesaksian hidup saya sepanjang perjalanan saya mengiring Tuhan. Flashback ke belakang sedikit, saya ikut Tuhan dan betul-betul mengenal Tuhan yang hidup, yang pelihara saya. Itu tahun 2019 akhir mau masuk tahun 2020, dan itu sudah saya ada kesaksian pertama sama Pak Frank itu. Nah, selama perjalanan sampai detik ini, sampai 2023, berarti sudah hampir mau 4 tahun lebih saya mengiring Tuhan. Background saya dulu, saya seorang Muslim, bahkan saya tidak tahu apa-apa itu. Tetapi saya percaya dan yakin Tuhan mempunyai acara di dalam kehidupan saya, meskipun belakang saya mungkin tidak sebagaimana sukacitanya saya, mungkin waktu itu saya mungkin ada keterbatasan saya di dalam kehidupan saya hancur. Tetapi puji Tuhan, di dalam kehancuran itu ternyata ada suatu hadiah yang terindah buat hidup saya. Kalau saya sampai sekarang itu mungkin hadiah yang Tuhan benar-benar luar biasa buat hidup saya, yaitu keselamatan yang kekal itu. Saya juga tidak mudah menjadi seorang anak Tuhan. Menjalani kehidupan sehari-hari pun saya tidak mudah. Jadi ada badai, ada topan yang terus hadir di dalam kehidupan saya. Tetapi saya percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan saya ketika saya benar-benar masuk dan berjalan seturut dengan Tuhan. Nah, di sini saya akan menceritakan juga bagaimana saya sudah masuk mungkin tahun keempat di dalam Tuhan Yesus ini. Luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi dari mulai awal saya masuk sampai sekarang. Tuhan terus nyatakan. Bahkan mungkin sedikit saya menceritakan juga kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya itu. Ketika saya benar-benar hilang harapan, ketika saya benar-benar di dalam kesesakan, bahkan keterbatasan sebagai seorang manusia, itu benar-benar Tuhan hadir, nyata, dan tolong. Itu yang menjadi
benar-benar pegangan saya ketika benar-benar saya mengimani Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya. Saya masih ingat waktu pertama Pak Frankie itu kasih ayat firman di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan ayat firman itu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, di situ benar-benar saya pegang sampai sekarang, bahkan itu terus menjadi kekuatan buat saya. Ketika saya benar-benar tidak mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan saya, di dalam keseharian saya, baik di dalam pekerjaan saya, baik sebagai seorang ibu yang mengurus anak, saya terkadang sampai kebingungan apa yang akan Tuhan perbuat ini. Ketika saya merencanakan, malah terkadang rencana saya tidak terjadi. Tetapi ketika saya tidak merencanakan apa-apa, ternyata Tuhan luar biasa memberikan sesuatu yang terindah, yang sangat sukacita di dalam kehidupan saya. Dan itu perjalanan saya yang kemarin ketika saya mau dari Manado mau ke KL, mau ke Malaysia. Itu benar-benar perjalanan yang kalau saya boleh, ini kayak sampai sekarang saya tidak percaya itu. Saya berangkat itu tanggal 19 Oktober. Itu hari Kamis, saya mau pergi ke Malaysia. Dan saya berangkat dari Manado itu jam 8. Tetapi ternyata pesawat juga delay sampai jam 9. Akhirnya jam 9 saya terbang ke Jakarta, dan di Jakarta saya tiba jam 12. Saya masuk kantor imigrasi, saya lolos. Habis itu saya masuk untuk tunggu pesawat itu jam 3.20. Saya tanya petugas, saya harus nunggu di mana karena memang ini perjalanan pertama saya keluar negeri. Petugas bilang, "Ibu duduk di gate 4, stay di situ, standby," katanya. Oh iya, saya bilang, saya duduk di situ sambil saya ada telepon masuk dari teman-teman, saya sambil membalas, dan ternyata waktu terus berjalan sehingga sampai jam 3.20, tapi ada pemberitahuan pesawat delay, berangkat jam 4.20. Saya masih stay di situ karena waktu itu saya bilang sama petugas, saya tanya pesawat yang ke Malaysia tetap berangkat jam berapa, bilang kayak gitu. Oh, delay Ibu, jadi mungkin jam 4.20, Ibu tetap stay di situ. Iya, saya tetap stay di situ. Sampai akhirnya jam 5.20. Saya bingung, kok nggak ada pemberitahuan, kok nggak ada ini ya. Saya tanya sama petugas, malah petugas bilang, saya tidak tahu Ibu. Bilang, aduh, saya sudah kebingungan, akhirnya saya lari ke depan. Saya lari ke depan, ke petugas, dan ternyata saya ketemu dengan petugas yang dari Batik Air. Nah, di situ saya tanya, saya kasih nomor tiket saya kapan berangkat, dan ternyata pesawat di situ sudah berangkat. Lepas sudah jam 4.20 tadi. Saya kaget dan saya bingung di situ, kenapa tidak ada pemberitahuan. Saya sudah menangis, saya sudah nggak tahu lagi Tuhan. Bagaimana ini, saya bahkan karena saya sudah kebingungan, saya baru pertama kalinya saya mau keluar negeri dan saya ketinggalan pesawat. Nah, di situ akhirnya air mata saya tumpah. Di situ saya menangis, saya duduk di dekat petugas itu. Saya bingung gimana ini biar saya bisa ke Malaysia, bilangnya kayak gitu. Terus petugas bilang, ya nggak bisa Ibu
yang salah kenapa ibu tidak tunggu di sini. Saya sudah jelaskan karena katanya saya sampai ingat petugas itu, ini petugas yang katanya saya suruh standby di gate 5, saya bilang gate 4, saya bilang kayak itu. Tetapi ibu sudah dipanggil-panggil sampai berapa kali, tapi saya nggak dengar di sana, saya bilang kayak itu, karena kan jauh, saya bilang kayak gitu. Kenapa nggak dicari, saya bilang kayak gitu. Toh. Terus petugasnya tetap dia tidak mau. Bahkan saya bilang, ya sudah gini aja jalan tengah, saya biar bisa terbang, gimana saya harus mendapatkan tiket, saya bilang kayak gitu. Tetapi petugasnya bilang ibu harus beli tiket baru. Aduh, saya bingung waktu itu Pak Franky, karena jujur uang di dalam dompet saya itu tinggal 250.000 dan di ATM pun mungkin sisa 200. Saya sudah kebingungan gimana ini. Sedangkan waktu itu tiket kira-kira 2 juta lebih. Saya sudah termenung, saya nangis, saya sudah nggak ngerti lagi. Di situ saya cuma Tuhan, apapun yang Tuhan perbuat di hidup saya sudah berserah Tuhan. Karena sudah saya tak mungkin. Dalam artian saya mau pulang ke Manado pun saya sudah tak mungkin, karena tiket juga sudah nggak mungkin, saya nggak bisa beli. Bahkan kalaupun saya telepon kan juga harus nggak mungkin orang itu juga siap uang kayak gitu kan, keluarga. Terus saya juga mau pulang ke Solo pun saya juga bingung, sudah juga sama-sama jauh, saya juga nggak mungkin beli tiket ini. Sedangkan saya mau melanjutkan perjalanan ke Malaysia, itu juga nggak mungkin karena uang kurang. Di situ saya teringat ketika Musa mengeluarkan umatnya dari Mesir dan diberhadapan dengan laut, dia mundur kena, dia maju kena, karena mau mundur ada tentara Fir'aun, dan kalau maju pun di laut. Tetapi Musa beriman kepada Tuhan dan Tuhan kasih jalan. Waktu itu terbelahlah laut itu, dan saya juga imani Tuhan. Saya beriman kepadamu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah nuntun saya keluar sampai saya sudah di Jakarta, Tuhan, apakah Tuhan akan membiarkan saya? Dalam hati saya kayak gitu. Dan puji Tuhan tidak lama itu Pak Franky, saya tiba-tiba dihampirin 2 orang, dan saya sangat juga tidak tahu siapa orang itu. Saya cuma taunya orang Cina, karena kalau bahasa sama temannya itu pakai bahasa Cina. Saya juga nggak tahu, saya bahkan nggak sempat juga tanya nama beliau juga, karena beliau itu katanya mau ke Guangzhou waktu itu. Saya dengar pas tanya ke petugas, dan beliau bertanya kepada saya, kenapa ibu menangis, bilang kayak gitu. Saya ketinggalan pesawat Bapak, ibu mau kemana, kayak gitu kan. Saya mau ke Malaysia, saya bilang kayak gitu. Waduh, kenapa bisa ketinggalan ibu, bilang gitu. Saya bilangnya kayak gitu tadi, karena saya harus standby di gate 4 dan ternyata tidak ada pemberitahuan, dan ternyata pesawat sudah berangkat melalui pintu gate 5, saya bilang kayak gitu. Akhirnya Bapak itu marah-marah sama petugas, dan saya pun juga belum tahu kalau Pak itu mau membantu saya juga nggak ngerti. Saya cuma duduk termenung, dan air mata saya itu sudah nggak ada menetes lagi, karena saking badan saya tiba-tiba panas, dingin, dan air mata saya sudah nggak bisa keluar lagi karena mata saya sudah panas waktu itu. Saya cuma imani Tuhan, saya cuma perlu sekali lagi mujizat Tuhan ada di dalam hidup saya. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan, saya sudah berserah Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup saya sudah menyerah kepada Tuhan saat ini. Itu saya cuma flashback, oh mungkin ini kesalahan saya yang masih saya perbuat ya Tuhan. Mungkin masih banyak salah dan dosa saya cuma berbicara dalam hati, saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, saya kayak gitu aja Pak Franky. Dan ternyata orang itu balik, nggak tahu dia kemana. Ternyata saya tengok ke belakang, dia bicara bincang-bincang sama istrinya, karena yang satu tuh bawa istri. Dan akhirnya bapak itu kembali lagi ke saya berdua itu, dan tiba-tiba saya dikasih uang itu dilipat kayak gitu. Kata bapak itu bilang, udah ibu jangan menangis lagi, ibu tetap lanjutkan perjalanan ibu ke Malaysia, bilangnya kayak gitu. Dan saya pun di situ masih bingung,
dan saya tidak bisa berkata apa-apa, bahkan saya mau jalan pun sudah nggak bisa, saya tetap berdiri di depan petugas itu. Terus bapak itu karena pesawat beliau sudah dipanggil, akhirnya bapak itu sama ada ibunya juga itu bilang baik-baik ya ibu dalam perjalanan, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia ke pesawatnya dan saya tinggal. Lah habis itu saya langsung tanya sama petugas, berapa tiket ke Malaysia, saya bilang gitu. Terus waktu itu dicek kan 2.447.000 ibu. Saya bingung uang yang dilipat di tangan saya ini berapa, karena saya nggak ngerti. Uang itu saya kasihkan aja sama petugas. Saya juga nggak ngerti kurang atau tidak, dan ternyata dihitung petugas itu uang itu genap 2.450.000 Pak Pring. Di situ saya menangis. Saya nggak ngerti apa-apa yang Tuhan perbuat. Uang itu pas banget dengan tiket yang ada ke Malaysia, cuma sisa Rp3.000. Dan itu benar-benar luar biasa saya. Bahkan sebelum saya dikasih tiket itu pun saya sudah telepon sama papa, mama saya yang orang tua angkat saya yang ada di Malaysia. Saya ketinggalan pesawat. Bahkan beliau pun juga bingung karena kalaupun mau transfer harus melalui yang ke Indonesia kayak gitu. Jadi juga bingung dia. Bahkan HP saya sempat juga drop di situ Pak, nggak bisa dibuat apa-apa. Bahkan saya menelpon ke orang tua angkat saya pun saya pakai HP petugas waktu itu. Jadi kayak benar-benar semuanya mati, dalam artian saya terbatas dengan komunikasi juga. Saya sudah kehilangan tiket. Nah, di situ benar-benar pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kembali lagi saya mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Malaikat Tuhan datang tiba-tiba dengan 3 orang itu menolong saya. Di situ saya cuma berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Ketika benar-benar saya sudah nggak tahu apa-apa Tuhan, ternyata Tuhan memberikan mukjizat yang luar biasa. Saya akhirnya terbang ke KL. Bahkan di situ juga proses Tuhan belum berhenti Pak. Pesawat yang harusnya jam 7 terbang ternyata delay sampai jam 9. Bahkan setelah saya juga waktu itu jam 9 naik ke pesawat, di dalam pesawat kira-kira setengah jam pramugari berkata suruh cuaca tidak bagus. Itu semakin membuat hati saya, iya, kalau sebagai manusia saya takut, tetapi saya tetap berpegang pada Tuhan. Kalau Tuhan aja sudah kasih mukjizat ini, masa tidak Tuhan pelihara saya sampai saya tiba di KL. Saya dalam hati saya kayak gitu. Dan ternyata benar luar biasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu. Saya tiba di KL jam 12:30, jam 12 lewat. Di situ pun proses saya lewat imigrasi pun lolos semuanya, nggak ada ini itu pertanyaan nggak ada. Dan akhirnya saya ketemu kedua orang tua rohani saya, Bapak sama Ibu Gembala juga. Akhirnya saya benar-benar merasa saya belum percaya benar kalau saya sudah tiba di Malaysia. Saya sempat berulang-ulang kali bertanya sama Bapak Gembala, benarkah saya sudah di Malaysia, benarkah saya sudah di KL? Dan beliau, iya benar, kayak saya mimpi waktu itu. Nah, perjalanan itu belum sampai. Saya masih harus melanjutkan perjalanannya. Jadi saya menginap 1 malam di Kuala Lumpur, bahkan terus saya melanjutkan ke tempat papa sama mama rohani, orang tua saya. Itu saya jam 9, enggak, jam setengah 1 saya lepas lagi, mau naik pesawat lagi. Dan ternyata juga proses Tuhan di situ. Pesawat yang saya tumpangi juga masih ada kendala, kerusakan di mesin, Pak. Jadi saya masih tidak langsung tiba di tempat yang saya tuju, tetapi saya harus mendarat lagi di Kota Kinabalu. Dan di situ saya kaget, kok cepat banget, saya bilang kayak gitu. Ternyata orang-orang bilang belum sampai Ibu, karena ini kita mendarat
Di situ pun saya belum tahu kenapa pesawat ini mendarat, dan ternyata sudah kami keluar semuanya, baru kru dari pesawat bilang, mohon maaf, kita harus ganti pesawat karena pesawat ada kerusakan di bagian mesin. Di situ saya juga kaget, Pak Franky. Kalau sebagai manusia saya shock berapa kali sudah, karena perjalanan yang benar-benar panjang dan selalu ada masalah kayak gitu. Saya terkadang flashback di hidup saya, apakah salah dan dosa saya begitu banyak, Tuhan, saya kayak gitu, sehingga perjalanan saya terkendala-kendala terus saya gitu. Tetapi saya terus juga Tuhan terlalu baik. Kalau saya masih ada, Tuhan pelihara itu semua karena kasih Tuhan, mungkin proses Tuhan untuk terus saya berpegang dan berharap pada Tuhan Yesus. Saya kayak gitu. Nah, akhirnya kami Jumat tanggal 20 saya tiba di tempat mami papi saya di Labuan, di tempat beliau ada di pastori, dan waktu itu saya juga benar-benar saya cuma berterima kasih Tuhan dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari mulai Indonesia sampai Jakarta, KL, sampai tiba di Labuan, itu benar-benar luar biasa proses Tuhan. Saya cuma ketika saya tidak berpegang Tuhan, apa jadinya saya kayak gitu aja. Saya cuma terus bertanya-tanya dalam hati saya, bagaimana saya kalau saya tidak ada dalam Tuhan Yesus? Bagaimana Tuhan? Saya kayak gitu aja. Nah, di situ saya terus kayak gitu, Pak Franky. Ketika saya benar-benar memang mengimani Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada di dalam diri saya. Bahkan kalau kita memang terus berharap pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan melepaskan kita sebagai umat ciptaannya. Tuhan, meskipun Tuhan melihat manusia itu terbatas, bahkan manusia itu banyak salah dan dosa, tetapi Tuhan terus mengampuni, Tuhan terus membela, Tuhan juga terus menegur kayak gitu. Yang saya terus pegang itu memang benar-benar, kalau saya hidup tidak di dalam Tuhan Yesus, mungkin saya tidak bisa seperti ini, saya tidak bisa melihat kuasanya, bahkan saya tidak pernah merasakan mujizatnya. Itu yang saya terus di dalam pikiran saya. Bahkan saya juga sedikit belajar di dalam Alkitab, di dalam pengajaran saya yang saya pegang sekarang. Meskipun jadi seorang Kristen itu tidak cukup percaya juga. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan di situ pun Tuhan tidak akan menyempurnakan kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, di situ saya terus belajar setiap hari. Bahkan ini juga mungkin rencana Tuhan, saya juga tidak tahu. Makanya saya terus berpegang saya terus belajar di dalam firman Tuhan yang tadi yang saya sudah baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Benar-benar apakah ini yang Tuhan maksud ya? Saya tidak ada sama sekali saya mau ke Malaysia itu dengan tiba-tiba aja. Saya mungkin 1 minggu saya telepon orang tua rohani saya itu, terus Tuhan kasih kayak gitu, kayak maksudnya kasih jawaban kayak gitu. Saya terus sampai di sini, bahkan saya hidup di dalam pastori seorang hamba Tuhan juga. Mungkin ini rencana Tuhan untuk terus mengajar saya, untuk terus mengerti apa yang mau Tuhan perbuat di dalam hidup saya. Itu yang benar-benar membuat saya, kalau saya teringat-ingat kepribadian saya belum bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi saya, seperti Tuhan sudah berkorban sampai titik darah Tuhan. Itu saya belum mampu Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Terkadang saya masih sering lewat perkataan, lewat pikiran saya untuk masih ada selalu mendukakan citakan hati Tuhan. Tetapi disitulah ketika saya memang benar-benar mau berpegang pada Tuhan dan hidup seturut dengan Tuhan, itu luar biasa Pak Franky yang saya rasakan. Bahkan saya juga saya suka belajar, dan saya firman-firman Tuhan yang saya senang itu biasa saya tulis.
ketika Tuhan juga berfirman di dalam Amsal 4 ayat 13 itu saya seneng waktu itu. Kenapa? Tuhan ingin umatnya itu terus berpegang di dalam pengajaran Tuhan yang murni, di dalam firman Tuhan yang abadi kayak gitu. Nah, di situ saya suka belajar, dan saya memang selalu bertanya karena background saya memang bukan dari Kristen dari lahir, dan saya mungkin waktu itu umur 39 saya masuk di dalam rancangan Tuhan itu, makanya saya suka belajar, saya suka mencari bertanya pada hamba-hamba Tuhan. Nah, ketika saya belajar dan saya menemukan pengajaran yang rasuli dari Tuhan itu memang saya pegang. Dan seperti apa yang Tuhan firmankan di dalam Amsal 4 ayat 13, berpeganglah teguh-teguh akan pengajaran itu, janganlah lepaskan dia, melainkan taruh akan dia, karena ialah selamatmu adanya. Nah, itu benar-benar saya imanin, saya pegang. Ketika saya benar-benar berpegang di dalam pengajaran Tuhan yang murni, yang benar, Tuhan selalu menyertai, Tuhan tidak akan melepaskan saya. Itu yang benar-benar saya rasakan di dalam kehidupan saya, nyata, dan saya benar-benar mengalaminya ketika saya masuk dalam Tuhan Yesus. Dari awal 2020 itu saya sudah dinyatakan mujizat Tuhan, ketika bagaimana saya membayar anak saya lulus waktu itu dalam mau wisuda, saya kekurangan dana juga, ternyata luar biasa Tuhan siapkan lewat perpanjangan tangan hamba Tuhan. Dan saya waktu itu juga nggak kenal hamba itu siapa, dan puji Tuhan sekarang saya sudah tahu juga. Saya selalu berterima kasih, Tuhan itu baik, selalu baik di dalam kehidupan saya. Nah, kesimpulan dari semua yang saya saksikan di dalam Tuhan Yesus ini, ketika manusia itu sudah hilang harapan, ketika manusia itu sudah dalam keterbatasan, bahkan di dalam kesulitan, kelemahan, kalau hati kita bawa untuk terus berharap sama Tuhan, Tuhan akan nyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu yang saya rasakan, Pak Franky. Itu mungkin kesaksian dari saya, semoga menjadi berkat buat yang mendengar. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang kita dengar. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Sahabat Tuhan, dengan adanya kesaksian ini, mari kita saling mendoakan agar teman-teman kita yang masih hidup dalam dunia kegelapan, yang belum mengenal Tuhan Yesus, biarkanlah mereka juga dijamah oleh Tuhan dan mengalami mukjizat Tuhan seperti saudara kita ini, agar mereka menyadari bahwa Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia akhirat hanyalah Tuhan Yesus. Nah, terima kasih juga buat kalian yang sudah setia, dukung dan juga support channel ini sampai saat ini, dan juga tonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus terus memberkati kalian, memberkati dalam pergumulan hidup, baik dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan untuk pendidikan anak-anak, maupun juga pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus kabulkan semua pergumulan hidupnya. Dan juga tak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal, selamat damai Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal ini membawa suatu sukacita dalam kehidupan kita. Dan juga terima kasih ya buat sahabatku yang sudah setia dukung dan juga support channel ini sampai sekarang, dan juga tonton kesaksian ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mohon buat saudara-saudara agar dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta share kesaksian-kesaksian yang kami publik ke grup-grup rohani, agar banyak teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal. Dan banyak yang teman-teman kita yang suka membenci dan menghina akan Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus mengurapi mereka, Roh Kudus urapi hati mereka, pikiran mereka, agar mereka boleh tahu dan sadar bahwa yang akan menyelamatkan mereka di dunia akhirat hanyalah Tuhan Yesus. Dan memang tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang mampu
yang mampu menyelamatkan kita nanti. Nah, sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, dan sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Shalom, sampai jumpa. Haleluya.